Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com beserta dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang fisika bab yang kedua. Ini tentang vektor. Ini akan saya bahas soal-soalnya, yaitu dari buku Mediatama halaman 72 sampai 74. Silahkan yang memiliki buku dibuka bukunya, dan yang belum silahkan menyimak pada tayangan kami. Untuk nomor 1, dua vektor dikatakan sama apabila A arahnya sama, B arah dan besarnya sama, C arahnya sama, besarnya berbeda, yang D besarnya sama, E arahnya berlawanan, besarnya sama. Untuk vektor ini dikatakan sama apabila arahnya dan besarnya itu sama. Berarti di sini jawabannya adalah B. Jadi besar dan arahnya sama, maka dua vektor tersebut dikatakan sama. Kemudian yang nomor 2, dua buah gaya yang bertitik tangkap sama saling tegak lurus. Besarnya masing-masing 3 dan 4 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut. Nah, kita lihat di sini untuk resultan nomor 2. Resultan itu untuk di sini ada 3 Newton dan ada 4 Newton, maka resultannya sama dengan akar dari F1 pangkat 2, karena ini gaya F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2. Nah, berarti sama dengan akar F1-nya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan F2-nya yaitu 4 pangkat 2. Maka ini sama dengan akar 3 pangkat 2 itu 9, kemudian ditambah dengan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Maka sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Maka pilihannya juga B. Sebuah vektor besarnya 14 Newton, berarti F-nya sama dengan 14 Newton. 14 Newton. Membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal, berarti alfanya sama dengan 60 derajat. Besarnya komponen pada sumbu X adalah, berarti Fx-nya yang ditanyakan adalah Fx. Fx sama dengan berapa? Nah, cara menghitungnya untuk mencari Fx itu sama dengan F kalikan cos alfa. Maka ini F cos alfa. Nah, ini tadi gambarnya sudah di ini ya, karena di sini terhadap sumbu X ini gambarnya kan begini. Terus ini 60 derajat terhadap bidang horizontal. Horizontal itu kan yang menyamping. Nah, ini udah ada 60 derajat gitu. Nah, maka ini karena ini 60 derajat, udah ini langsung aja F-nya sama dengan 14. Ini cos 60. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah, berarti 14 kalikan setengah. 14 kali setengah sama dengan 7 Newton. Nah, 7 berarti jawabannya adalah yang A. Sekarang, dua vektor bertitik tangkap, masing-masing besarnya 8 satuan dan 4 satuan. Vektor mengapit sudut 60 derajat. Resultan kedua vektor tersebut adalah sekarang nomor 4. Dua vektor bertitik tangkap sama.
Kita lihat. Nah, ini rumusnya R sama dengan akar dari akar. Ya. Akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB cos alfa, kan rumusnya begitu. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan. Ya. Ini ada 8 dan ada 4. Kalau ada 8 dan ada 4, maka A-nya itu 8, B-nya 4. Berarti ini 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 kalikan 8 kalikan 4 kalikan cos 60. 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Ditambah 4 pangkat 2, 16. Ditambah 2 kali 8 kalikan 4, 64. Cos 60 sama dengan setengah. Berarti tinggal kita hitung. Yang dihitung dikalikan dulu 64 kali setengah, yaitu 32. Berarti kalau kita tulis biasa kan 64 ditambah 16 ditambah 32, ya 32. Berarti hasilnya sama dengan akar 112. Nah, akar 112 itu sama dengan akar dari 16 kali akar 7. 16 kali akar 7. Berarti akar 16 sama dengan 4 kalikan akar 7. Berarti 4 akar 7. Nah, 4 akar 7 itu sama dengan B. Garis saja seperti ini biar enggak ganggu. Nah, sekarang untuk nomor 5. Dua buah vektor yang masing-masing besarnya 10 satuan bertitik tangkap sama. Ya, bertitik tangkap sama. Jika resultan kedua vektor juga 10 satuan, maka pernyataan mana yang betul? Kita lihat rumusnya masih sama, yaitu R sama dengan akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2AB cos alfa. Ini untuk rumusnya sama seperti ini. Nah, maka ini boleh ditaruh di sini. Berarti R pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2AB cos alfa. Berarti kita tinggal memasukkan. Ya. Di sini kalimatnya dua buah vektor yang masing-masing 10 satuan. Berarti ini 10, yang B-nya juga 10. Ditambah 2 kali 10 kali 10. Nah, terus ini cos alfa. Nah, kemudian bertitik tangkap sama. Jika resultannya juga 10 pangkat 2. Berarti kalau kita hitung di sini cos alfa. Yang ditanyakan adalah alfanya. Ini yang ditanyakan itu ininya nih, alfanya. Nah, berarti kalau kita lanjutkan sekarang 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 2, 100. Ditambah 100. Ditambah 2 kali 10 kali 10. Berarti hasilnya 200. Cos alfa. Nah, ini udah mulai ketemu ya. Ini pindah ke sini. Ini kan berarti pindah, berarti ini sama jadi coret. Ya kan? Berarti ini pindah ke sini. Jadi negatif 100 sama dengan 200 cos alfa. Nah, ini boleh pindah ke sini karena ini kan perkalian, boleh dipindah. Berarti negatif 100 per 200 sama dengan cos alfa. Berarti setengah kan? Nah, berarti untuk cos alfa sama dengan 1/2. Ini negatif. Kalau negatif itu berarti kita lihat untuk itu seperti ini ya. Ini untuk 0, kemudian di sini 90,
di sini 180. Ini kan 180 berarti di sini 270 tambah 90 semua. Di sini semuanya positif, all. Ini yang di sini ini cos, positifnya hanya cos saja. Yang di sini tangen. Kemudian di sini sin. Nah, ini yang positif antara 0 sampai 90 itu semua, antara 90 sampai 180 itu hanya sin saja. Kemudian 180 sampai 270 itu tangen saja. 270 sampai 360 itu cos saja. Nah, sekarang di sini ini cos alfanya sama dengan negatif setengah. Berarti kalau negatif setengah udah dipastikan ada di sini. Kenapa? Karena harganya negatif, bukan di sini kan. Kalau di sini kenapa kok tidak di sini? Karena ini negatif nilainya. Kalau negatif kan di sini tidak, di sini tidak. Nah, kemungkinan hanya sini sama sini. Sementara ini cos itu kan ya sini bisa ya, atau di sini atau di sini. Nah, berarti nilainya ada di sini. Apalagi di sini pilihannya 180 sama 120. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Cos alfa sama dengan negatif setengah. Nah, kita lihat berarti kan kita cari di sini bisa ya. Cosnya negatif setengah. Berarti yang dicari adalah alfanya. Alfa itu berarti kebalikan. Kebalikan itu disebut juga dengan inverse cos. Nah, inverse cos. Inverse cos berapa? Negatif setengah. Negatif setengah itu kan 60 kalau setengah ya, cos 60. Nah, cos 60 itu berarti 180 karena kalau di sini ini rumusnya adalah 180. Ini saya tulis biar lebih jelas memakai yang ini nih. Ini rumusnya 180 dikurangi alfa kan di sudut alfa. Ini untuk mencari yang di sini nih. Nah, berarti sekarang kalau kita lanjutkan untuk mencari itunya, berarti sama dengan inverse cos setengah, berarti 180 dikurangi 60 itu sama dengan 120 ya. Itu 120 derajat. Berarti jawabannya yang mana nih? 120 ya. Berarti jawabannya yang D. Baik, ini sebelumnya yang nomor 6 kita lihat dulu, ini belum selesai ya untuk yang nomor 6. Di sini untuk yang nomor 6 ini pernyataan yang betul ini untuk gambar ini ya. Jadi ada A, B, C. Ini ada 1, 2 dan 3 ya. Ini ada ini pernyataan yang betul itu yang mana gitu. Nah, ini baik, sekarang kita lihat untuk soal nomor 4. Cermatilah gambar-gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar, apakah C ditambah A sama dengan B? Kita amati sekarang coba. C ditambah A sama dengan B. C itu ke sini. Ditambah A-nya ke sini. Ini kan A ini. Ya. Jadi C ditambah A sama dengan B. Nah, ini betul ya. Berarti 1 ini benar. Kemudian yang nomor 2, A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, ini salah karena ini kan menghadapnya ke atas. Sebenarnya kalau ini gambarnya ke bawah begini malah benar ya. Jadi A ditambah B tambah C tambah D gitu sama dengan 0. Tapi karena ini gambarnya ke atas, jawaban B-nya salah. Nah, kemudian yang ketiga yang gambar ini berarti A ditambah B, A ditambah B, ini B, A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini betul. Kenapa? Ini A-nya dari sini ke sini, ditambah B ke sini, kemudian ditambah D. Ini hasilnya di sini ini 0. Ya, betul. Karena apa? Karena sama saja balik. Berarti nomor 1 dan nomor 3 yang betul. Nah, berarti jawabannya yang B.
Berarti yang ini pilihannya yang B. Sekarang nomor 7. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Jadi ini ibaratnya ada sungai. Di sini ada sungai. Sungainya jaraknya adalah 180 meter. Ya, ini anggap aja LP. Lebar sungainya sama dengan 180 meter. Ini 180 meter. Kemudian berarti kalau kita ketahui LP-nya sama dengan 180 meter luas perahu yang aslinya, atau jaraknya itu ya. Jaraknya adalah 180 meter. Ini lebar sungai. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, VA atau kecepatan arus airnya sama dengan 4 meter per sekon. Ini kecepatan arus. Kemudian VP atau kecepatan dari perahu itu sama dengan 3 meter per sekon. Ini kecepatan perahu. Nah, kemudian sekarang VPA-nya kita sebut aja VPA atau kecepatan perahu akibat arus ya. Kecepatan perahu akibat arus. Ini kan bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3, maka setelah sampai di seberang perahu telah menempuh lintasan gitu. Ini VPA-nya, kemudian jarak yang ditempuh perahu berarti S-nya. Jaraknya SPA misalnya perahu sama air, jarak yang ditempuh perahu. Jarak yang ditempuh. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat di sini untuk V perahu yang terkena air kan berarti ke sana nih ujungnya. Nah, ini disebut dengan VPA. Jadi arahnya ke sana. Tapi di sini ini ada V perahunya sendiri. Jadi V perahunya kemana? Ini V perahu. Ini V untuk perahu, ini V perahu yang sudah terkena air. Nah, V airnya ke sana. V air. Gitu. Jadi untuk V perahunya ke sana, V airnya ke sana, berarti ini resultannya ke sana. Nah, berarti kalau kita cari rumusnya ya VP untuk air itu sama dengan akar dari ini V untuk airnya itu VP untuk VP pangkat 2 ditambah V air pangkat 2. Jadi VP air ini untuk air yang terkena air ini, air tapi sama perahu yang sudah terkena air, ini VP pangkat 2, VP pangkat 2 ditambah VA pangkat 2. Nah, berarti hasilnya sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini sama saja dengan akar 25, yaitu 5. Ini untuk VPA. Nah, kemudian untuk perahu tanpa arus, untuk tanpa arus itu berarti L-nya sama dengan VP kali T. V perahu kali waktunya. Jadi artinya kita anggap
ini lurus sama sini kan waktunya sama, karena nggak disebutkan waktunya sama. Berarti kan untuk mencari T-nya bagaimana? T itu sama dengan L dibagi VP. Tadi 180 ya, luasnya kan 180 dibagi dengan VP. VP-nya yaitu 3, berarti ini sama dengan 60 sekon. Nah, sekarang kita cari S-nya, berarti S-nya, jaraknya, karena yang ditanyakan adalah jaraknya. Jaraknya itu sama dengan 5 kali 60 berarti, yaitu 5-nya ini kan kecepatan perahu sama air tadi, udah kena air berarti kan 5 dikalikan dengan waktunya yaitu 60 sekon. 5 kali 60 sama dengan 300. Berarti jawabannya adalah 300. Sekarang kita ke sini, berarti tadi jawabannya 300 ya. Jadi pilihannya sama dengan ini 300. Nah, sekarang yang ini nih, nomor 8. Cermati 3 vektor yang memiliki gambar seperti di bawah ini. Ini ada 3 vektor. Berarti ini nanti kita cari arahnya. Yang pertama ini untuk F1. Berarti yang ke X-nya, itu kita buat dulu di sini sampai sini kan. Ini apa? Karena ini 53. Nah, ini harus kita kurangi ya. Jadi bukan untuk mencarinya. Nah, ini 53 kan berarti sini sama dengan 37, yaitu 90 dikurangi 53. Jadi mencari arahnya selalu ke yang X, ke X-nya. Jadi di sini ada 37 derajat. Nah, sekarang kita lihat berarti yang ini nih yang satu. F3 ada, berarti ini yang F2, berarti sini ada juga nih. Nanti untuk mencari X-nya berarti ini apa? F2. Kalau ini kan berarti ini F2 cos 37. Yang sini berarti karena Y, berarti F2 sin 37 panjangnya gitu ya, panjangnya. Kalau ini kan F1 jelas, ini berapa ini, F3 nya juga jelas, ini F3 yang pertama, F3 yang kesini ini F1. Nah, sekarang untuk yang F ini, nah ini F2 sin 37, yang kesini panjangnya adalah F2 cos 37. Nah, 37-nya dari mana? 90 dikurangi 53. Lanjutnya bolehlah di bawahnya juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita hitung di sini ya. Berarti kita hitung sekarang jumlahnya ya. Kita hitung untuk sigma fx-nya berapa? Sigma fx itu sama dengan, nah, sigma fx itu yang ke samping, yaitu yang pertama ini kan ada yang ke sini dulu, yaitu F1. Karena ke kiri ini F1-nya berarti negatif F1. Kemudian ada lagi yang ke kanan. Yang ke kanan ini kan ke kanan nih. Jadi nanti gambarnya itu dari gambar ini berubah. Jadi gambarnya itu nanti perubahannya ini itu menjadi seperti ini ya. Ini gambarnya, nah kan hanya begini nih gambarnya. Ini, terus ini, terus yang ke bawah. Yang ini namanya F3, yang ini namanya F1, yang ini namanya F2 cos 37, yang sini namanya F2 sin 37. Nah, kita masukkan ke sini. Sigma fx berarti yang ke X itu kan yang menyamping. Yang pertama adalah F1 karena ke kiri negatif. Kemudian ada lagi ditambah. Nah, yang ke sini adalah F1 cos 37, yaitu F
Kok F1 ini F2 ya. F2 cos 37. Nah, berarti sama dengan negatif F1, negatif F1, F1-nya sama dengan negatif 2. Ini dari soalnya tadi ya. Ini soalnya itu F1 2 nih ya. Soal yang di sini F1-nya sama dengan 2, F2-nya sama dengan 10, F3-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan. Nah, berarti negatif 2 ditambah F2-nya, yaitu F2-nya berapa ini? F2-nya tadi. F2-nya sama dengan 10. Berarti ini kan 10 cos 37. Nah, ini cukup dihafalkan saja. Cos 37 itu 0,8. Ya. Ini biasanya yang dipakai adalah 37 sama 53. Kalau cos 53 ya 0,6 gitu. Jadi kebalikan. Nah, ini di sini berarti hitungannya negatif 2 ditambah 8. Berarti hasilnya 8 dikurangi 2 yaitu 6 Newton. Kemudian ini sigma Fx. Nah, sigma Fy-nya, sigma dari Fy itu sama dengan sigma Fy-nya sama dengan F3 dikurangi F2 sin 37. Nah, berarti sama dengan F3-nya, ini kan F3 kan positif ke atas, positif. Dikurangi F2 ini F2 sin 37 kan. Berarti F3-nya tadi berapa? F3-nya 6. Dikurangi F2-nya kan sama ini ya, 10. Kali sin 37. Sin 37 0,6. Berarti sama dengan 6 dikurangi 6. Berarti sama dengan 0. Berarti sigma Fy-nya 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari untuk persamaannya itu resultan itu sama dengan akar dari, ini rumus ya, akar dari sigma, ini bacanya sigma Fx pangkat 2 kemudian ditambah sigma Fy pangkat 2 gitu. Nah, berarti sama dengan untuk sigma Fx-nya itu tadi ada 6, berarti 6 pangkat 2, ini kan udah dihitung, ditambah dengan sigma Fy pangkat 2, Fy-nya ada 0, berarti 0 pangkat 2. Berarti kalau kita hitung ini akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6 Newton. Berarti kalau itu kan ketemunya 6, berarti jawabannya adalah 6 Newton. Ini pilihannya nomor 8 adalah B. Nah, sekarang untuk nomor 9 dan 10. Ini mengacu pada ini ya. Jika benar, alasannya benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Yang B benar tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Ini pernyataannya benar tapi alasannya salah. Kemudian yang D itu jika pernyataannya salah, kemudian alasannya benar. Yang terakhir ini jika pernyataannya salah, yang E ya, dan alasannya juga salah. Sekarang ini nomor 9, perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, ini berarti benar ya, karena perpindahan itu vektor, ini benar. Kemudian perpindahan memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kalau vektor berarti iya, berarti ini betul. Nah, ini betul sama betul. A-nya betul, B-nya betul, berarti ini pilihannya sama dengan A. Yaitu semuanya betul. Kalau ini betul, ini juga betul. Ya, berarti A benar semua. Ini benar, keduanya juga benar. Berarti benar sama benar.
Nah, sekarang yang berikutnya adalah nomor 10. Resultan vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sinus. Nah, jadi resultan vektor dengan rumus sinus, kosinus itu ya, ini betul juga. Kemudian rumus sinus merupakan metode analitis. Jadi untuk mencari vektor, ini dengan metode analitis itu namanya dengan rumus. Keduanya betul dan mempunyai hubungan. Berarti ini jawabannya adalah A. Evaluasi. Sekarang kita sampai pada evaluasi. Untuk yang nomor 1, diketahui dua buah vektor, masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Yang nomor 2, Anas melakukan perjalanan mulai dari kota A ke kota B sejauh 600 meter arahnya utara, kemudian ke kota C 400 meter ke arah barat, kemudian ke kota D 200 meter arah selatan, dan akhirnya di kota E 700 meter arah ke timur. Berapakah besar perpindahan yang dialami Anas? Nah, ini berarti kita harus tahu dulu arahnya memakai arah mata angin ya. Kemudian nanti baru dijumlahkan. Yang nomor 3, dua buah vektor C dan D berada dalam bidang koordinat X dan Z. Jika C berimpit dengan sumbu X positif yang besarnya 40 Newton, sedangkan vektor D membentuk sudut 45 terhadap sumbu X positif dengan besar vektor 20 Newton. Gambarlah ilustrasi tersebut. Jadi nanti kalian gambar seperti ini, sama ya. Jadi dua buah vektor C dan D berada pada bidang koordinat X dan Z. Nah, jika C berimpit dengan sumbu X positif, sumbu X positif itu yang ke kanan, tetapi ini sudutnya 45 derajat, sininya 45 bukan 60 ya. Kemudian vektor D membentuk sudut 45 positif tetapi 20, kemudian ada lagi 20 lagi gitu. Kemudian silahkan digambarkan vektornya itu seperti apa, nanti gambarnya digambar seperti ini, gambarnya jadinya seperti apa. Yang nomor 4, seorang relawan menyeberang sungai yang lebarnya menggunakan sampan untuk menolong korban yang banjir dengan kecepatan 20 km per jam ke arah selatan. Jika arusnya 10 km per jam ke barat, hitunglah resultannya. Nah, ini hampir mirip dengan nomor 7 tadi untuk pembahasan. Yang nomor terakhir, berapakah resultannya? Nah, seperti ini tadi juga sudah ada contoh seperti ini. Baik, itu untuk evaluasi silahkan dikerjakan. Seperti biasa silahkan dijawab pada kolom komen. Sekian dan silahkan untuk mengikuti pembelajaran yang lainnya di website kami yaitu di www.saiflash.com ataupun langsung ke channel kami yaitu channel Saiflash. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.